may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini orang munafik nih. Jadi ada orang kafir Mekah, orang kafir, ada orang munafik. Ya. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, dan dari sebagian manusia man yaqulu amanna, ada orang yang berkata kami beriman billahi kepada Allah. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ayyaumil qiyamah, artinya beriman kepada hari kiamat. Li'annahu, karena bahwasanya hari kiamat yaitu akhirul ayyami, hari-hari akhirnya hari-hari dunia. Hari kiamat itu akhirnya hari dunia, disebut hari kiamat. Jadi kalau dibilang hari, ada 7, yang terakhir apa? Ya, hari kiamat. Itu hari dah, habis sudah. Ya. Hari kiamat hari ke-8 berarti. Iya, kan hari itu 7. Ya. Hari yaumul akhir, hari akhir. Maksudnya terakhir hari ya hari kiamat. Ya, hari ke-8 itu. Ya. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ya, orang munafik nih. Wa minan nasi, dan sebagian manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ya. Ru'ya fihi ma'naman wa fi dhamiri yaqulu lafzuha. Ru'ya dijaga fihi pada lafaz bimu'minin, itu dijaga makna man, artinya lafaz man atau huruf man. Wa minan nasi man yaqulu, ya. Sebagian manusia ada orang yang berkata man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Nah, jadi pada lafaz bimu'minin itu terjaga makna man. Dari sebagian manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Siapa? Man itu, man yang ngomong saya beriman, padahal mereka tidak beriman. Wa fi dhamir yaqulu lafzuha. Kemudian pada dhamirnya yaqulu, man yaqulu. Pada dhamirnya lafaz yaqulu apa? Itu di dalam dhamir lafaz yaqulu ada lafaz man. Yaitu man yaqulu amanna. Wa minan nasi, dan yaitu sebagian manusia man bermula orang yaqulu yang berkata dia. Berkatanya apa? Amanna. Perkataan amanna, kami beriman kepada Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka man itu, man yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir, orang-orang munafik nih. Sekarang orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, yukhadi'una orang-orang munafik nih. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman, mereka itu yukhadi'un Allah. Mereka telah menipu Allah walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Mereka telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipunya bagaimana? Bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Dengan cara menampakkan, dengan cara memperlihatkan kebalikannya apa yang mereka samarkan.
dengan cara menampakkan ketidaksesuaian apa yang mereka samarkan minal kufri dari kekufuran. Supaya apa? Liyadfa'u anhum ahkamahu ad-dunyawiyata, supaya mereka dapat menolak, ya. Supaya mereka dapat menolak atas diri mereka, supaya mereka menolak atas diri mereka ahkamahu, terhadap hukum-hukum Allah ad-dunyawiyata, yang tergolong duniawi, hukum-hukum Allah yang tergolong dunia, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Dia orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim, karena bahwasanya hukuman tipu daya mereka, orang-orang munafik itu raji'un, kembali ilaihim, kepada mereka. Fayaftadihuna fid dunya, maka mereka menjadi hina, maka mereka orang-orang munafik menjadi hina fid dunya, di dalam dunia. Dengan cara apa hinanya mereka? Bi'idla'illahi, dengan cara Allah memperlihatkan nabiyahu, kepada nabinya. Allah perlihatkan kepada nabinya alama abtanuhu, atas apa yang mereka simpan, atas apa yang mereka samarkan. Wa yu'aqabuna, dan mereka akan dibalas, dan mereka akan dibalas siksa fil akhirati, di dalam akhirat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya melainkan atas diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Ay ya'lamuna, artinya mereka tidak mengetahui. Anna khida'ahum, bahwasanya tipu daya mereka itu li anfusihim, kembali kepada diri mereka sendiri. Gitu. Nah ini orang-orang munafik.
Nah ini gini ya, gini. Ya asalnya gini. Allah bilang begini, wa bayakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya, tidak mengetahui. Artinya gini, li'anna wa bala khida'ihim rajun ilaihim, karena sesungguhnya hukum tipu daya itu akan kembali kepada mereka, akan kembali kepada mereka. Fayabtadihuna fid dunya, maka Allah hinakan mereka di dalam dunia dengan cara apa? Dengan cara bi'itla'illahi nabiyahu ala ma'abutanuhu, dengan cara Allah perlihatkan kepada nabinya atas apa yang mereka samarkan, dan mereka akan mendapat balasan di akhirat. Allah perlihatkan kepada nabinya gini, li'an wabala khida'ihim ay adabahu wa aqibatu amrihi, artinya siksanya perbuatan mereka itu, tipu daya mereka itu, tidaklah mereka melakukan tipu daya kecuali atau melainkan bahwa tipu daya itu akan mengenai diri mereka sendiri. Artinya konsep esensinya adalah siksa itu akan menimpa mereka dan akibat dari perbuatan mereka. Nah, si mufassir menampilkan ayat Allah qauluhu raji'un ilaihim, tipu daya mereka akan kembali kepada diri mereka, itu dalam firman Allah yang lain gini, apa? Wala yahiqul makru si'u illa bi ahli. Artinya tidaklah balasan makar yang buruk itu kecuali kepada ahlinya. Ya. Qauluhu, adapun perkataan musannif mufassir, fayabtadihuna tafri'un ala qawlihi li'an wabala khida'ihim bitla'illahi nabiyahu Allah hinakan mereka orang-orang munafik ya, dengan cara Allah perlihatkan kepada nabinya ay wa amarahu bi ikhrajihim minal masjid. Artinya Allah perlihatkan, Allah hinakan mereka melalui nabinya Allah dengan cara apa? Dengan cara Allah perintahkan kepada Nabi untuk mengeluarkan mereka dari masjid. Nah, wa nazala fihim, kemudian turunlah ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Ayatnya mana? Wala tasilu ala ahadin minhum. Allah perintahkan, wahai Muhammad, janganlah kau sholati. Ya. Janganlah kau sholati orang yang mati tuh. Yang mati orang munafik itu kalau mati jangan disolati. Ya, jadi lu orang munafik itu, jadi gini maksudnya. Nabi itu memang kesulitan ya. Orang munafik itu ngomong A tapi hatinya B. Ngomongnya amanna billahi wal yaumil akhir tapi wa ma hum bimu'minin, padahal mereka enggak beriman. Ini susah. Nah, dia beriman sebetulnya. Iman cuman munafik. Ya Tuhannya Allah, Nabi percaya ngikut agamanya Islam cuman munafik. Jadi nggak ketahuan ya. Kelompok Islam ada tuh kelompok begitu, cuma nggak ketahuan. Nah, sama Allah dikasih ciri-cirinya aja. Dikasih ciri-cirinya. Jadi Allah itu tidak menyebutkan namanya. Ini loh Muhammad, orang umatmu yang munafik nih, kelompoknya ini nggak disebutin malah namanya, dikasih cirinya aja 3. Nah, munafik itu dari zaman dulu ya luar biasa ya, orang paling bahaya ya, karena dia nyampur. Iya. Nah itu deteksinya susah ya.
Diajak perang jalan, tengah jalan pulang. Nah gitu orang munafik. Ada aja alasannya. Macam-macam. Nah ini kita udah Islam, banyak banget yang munafik. Ya. Dulu tuh sampai begitu, sampai Allah pesan menabi. Ntar kalau ada umat yang munafik itu mati, lu jangan sholatin, coba bayangin. Padahal Islam lah, jangan sholatin. Nah, bahaya. Orang munafik itu belum tentu mati dalam keadaan kufur. Maksudnya Nabi jangan sampai ngimamin nyolatin dia gitu lah. Nabi itu kan imam utama. Yang lain aja biarin suruh ngimamin nyolatin dia. Nabi nggak usah. Orang kalau punya utang aja. Orang kalau mati Nabi nanya, ini orang ada utangnya nggak? Ada. Nabi nggak bakalan mau ngimamin nyolatin. Paling terserah Abu Bakar. Itu punya utang kan. Ya. Setiap ada sahabat yang mati, Yesus penduduk Mekah lah, penduduk Madinah umpamanya. Siapa ini? Oh si Fulan. Gimana orangnya? Oh baik. Oh ya udah. Punya utang nggak dia? Punya. Orangnya gimana? Begini. Punya ada utangnya ada. Ya udah. Nabi nggak mau datang nyolat. Ini orang munafik aja begini. Ini kan di dalam ayat itu wala tasilu ala ahadin minhum. Pesan Allah begitu. Gitu. Ya sampai turun ayat ini menceritakan orang munafik. Jangan apa? Jangan kau sholatin mereka kalau mati. Gitu. Ya. Sampai begitu ya. Fi qulubihim marad. Wal mukhadi'atu huna min wahidin ka'aqabatul lusah. Mukhadi'ah orang yang melakukan tipu daya di sini, huna di sini. Orang yang melakukan tipu daya di sini itu ya di apa namanya? Orang yang melakukan tipu daya di sini itu yang munafik maksudnya. Di sini itu yang wamahum bimu'minin, orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Ya, orang yang wal mukhadi'atu huna, orang yang melakukan tipu daya di sini nih. Di sini di mana? Di sini orang yang ngaku beriman padahal tidak beriman. Ya. Itu min wahidin. Dari satu orang. Jadi kayak gini, ka'aqabtul lusah. Seperti contoh apa? Aqabtul lusah, aku menghukum seorang maling. Aqabtul lusah, aku menghukum seorang maling. Nawadzikrullahi fiha tahsinu. Adapun menyebutkan Allah di sini ya dalam perkataannya orang munafik itu bagus ya. Gitu. Ya gini lah maksudnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi gitu loh. Sebagian manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, itu kan bagus. Menyebut nama Allah, wa bil yaumil akhir, nyebut nama akhirat. Bagus, tapi wa mahum bimu'minin, sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi cari orang munafik. Makanya tandanya 3, kalau ngomong pasti bohong. Kalau janji mesti ingkar. Kalau dipercaya mesti khianat. Makanya berapa kali Nabi mengadakan perjanjian dikhianati.